Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira, dan selama kurang lebih 5 menit ke depan saya akan menjelaskan perencanaan mitigasi bencana tsunami di Kepulauan Banggai pada tahun 2000. Pengertian bencana tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Selanjutnya, peristiwa tsunami Pulau Banggai tahun 2000. Pulau Banggai bagian timur pada tanggal 4 Mei tahun 2000. Wilayah timur Pulau Sulawesi dilanda gempa bumi dengan magnitudo 7,6 di kedalaman 26 km. Gempa itu kemudian memicu munculnya tsunami setinggi 3 meter di pesisir Luwuk, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Tak sampai di situ, muncul gempa susulan terjadi sebanyak 9 kali. Sejarah tsunami Banggai. Gempa tektonik yang diikuti tsunami setidaknya sudah 3 kali melanda Banggai, Kepulauan, dan sekitarnya, Banggai dan Banggai Laut. Dari kilas balik, Kepulauan Banggai pernah dilanda tsunami 13 Desember 1858. Terjangan tsunami menyebabkan banyak desa-desa di pesisir pantai Kepulauan Banggai mengalami kerusakan yang parah. Hanya selang setahun kemudian, tsunami kembali terulang lagi pada Juli 1859. Kedua kali dampak kerusakan cukup tinggi seperti tsunami tahun sebelumnya. Penyebab dan akibat. Penyebab. Tsunami akibat gempa dengan magnitudo 7,5 pada tahun 2000. Gempa ini memicu tsunami yang kemudian melanda Luwuk, Banggai, dan Peleng. Akibat, tsunami saat itu memiliki ketinggian mencapai 3 hingga 6 meter seperti yang terjadi di Kecamatan Rodikum, Kayu Tanyo, dan Uwedikan dengan landaan tsunami sejauh 100 meter dari garis pantai. Di dermaga Totikum, air surut kurang lebih 200 meter. Pada peristiwa itu sedikitnya 54 orang tewas dan lebih dari 264 orang luka-luka, sebanyak 19.378 rumah penduduk rusak, 580 bangunan pemerintahan dan fasilitas umum rusak, belum termasuk 475 unit sekolah dan 349 bangunan sarana ibadah. Bahkan jalan aspal sepanjang 200 meter menuju ke arah Bandar Udara Gubung retak selebar 30-45 cm. Menurut pakar, secara tektonik, gempa di wilayah ini terpicu dari beberapa sesar aktif seperti sesar naik Batui, sesar Balantak, sesar Ambelang, dan sesar Peleng. Upaya mitigasi tsunami di Kepulauan Banggai, seperti di banyak wilayah yang rentan terhadap bencana alam ini, melibatkan sejumlah langkah pencegahan dan respon. Beberapa upaya yang umumnya dilakukan meliputi: pertama, sistem peringatan dini. Pembangunan sistem peringatan dini yang efektif untuk tsunami sangat penting. Ini meliputi instalasi sensor gempa bumi laut, pengembangan teknologi komunikasi cepat, dan pengaturan prosedur evakuasi yang jelas. Kedua, penyuluhan dan pelatihan. Pendidikan masyarakat tentang tanda-tanda tsunami dan perilaku evakuasi tepat yang sangat penting. Pelatihan terhadap penduduk lokal, terutama yang tinggal di daerah pesisir, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan. Yang ketiga, zona berbahaya. Penetapan zona bahaya tsunami dan perencanaan tata ruang yang memperhitungkan potensi bahaya tsunami dapat membantu mengurangi risiko bencana. Keempat, infrastruktur tanggap darurat. Membangun infrastruktur darurat seperti tempat penampungan sementara dan jalan evakuasi yang aman. Yang terakhir, komitmen pemerintah. Dukungan penuh dari pemerintah dalam hal alokasi anggaran, koordinasi antar lembaga, dan kebijakan proaktif. Jadi, pendekatan ini haruslah holistik dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas, lembaga, pemerintah, dan organisasi terkait untuk meminimalkan dampak potensi tsunami di Kepulauan Banggai. Upaya rekonstruksi bencana tsunami Banggai. Upaya rekonstruksi pasca tsunami di Kepulauan Banggai merupakan proses yang penting untuk pemulihan komunitas setelah bencana tersebut. Beberapa langkah yang umumnya dilakukan dalam upaya rekonstruksi setelah tsunami meliputi:
Pertama, evaluasi kerusakan. Tahap awal melibatkan evaluasi kerusakan untuk menentukan dampak bencana pada infrastruktur, pemukiman, dan sumber daya lainnya. Ini membantu dalam menentukan prioritas rekonstruksi. Kedua, pemulihan infrastruktur. Fokus utama dalam rekonstruksi adalah memulihkan infrastruktur kritis seperti rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan raya, dan sarana air bersih. Ketiga, rehabilitasi ekonomi. Dukungan kepada sektor ekonomi lokal untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terdampak. Ini mungkin meliputi program bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, atau proyek pengembangan ekonomi lokal. Keempat, rekonstruksi berbasis komunitas melibatkan partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya tsunami, tindakan evakuasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Keenam, perlindungan lingkungan. Melakukan langkah-langkah untuk memulihkan dan melindungi ekosistem pesisir yang dapat membantu mengurangi dampak potensi bencana di masa mendatang. Upaya rekonstruksi tsunami di Kepulauan Banggai memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi bantuan, dan komunitas lokal. Tujuannya adalah untuk membangun kembali masyarakat yang lebih kuat, lebih tahan bencana, dan lebih siap menghadapi ancaman di masa depan.